masih di dalam. Mereka bukan kakakku. Kalau mau menyelamatkan, selamatkan sendiri. Kakak. Kakak, cepat bangun. Hadiah ulang tahun dari ibu belum diambil, tidak boleh terbakar. Kakak. Sylvia, kamu tidak apa-apa? Semuanya tidak apa-apa? Xiaowan. Tidak tahu. Apakah dia sudah pergi? Pergi. Sudah jelas, orang yang sangat egois seperti dia pasti sudah kabur meninggalkan kita. Yuan ini, mungkin api ini dia yang nyalakan. Hanya ingin menarik perhatian kita. Bukan seperti itu. Kakak, tolong aku. Anak tidak tahu terima kasih. Qingya tidak apa-apa? Qingya. Mungkin tadi saat menyelamatkan kalian, tidak sengaja terluka. Ayo, bawa dia ke rumah sakit, ayo. Kalau, Xiaowan? Buat apa peduli dia? Mulai hari ini, Qingya adalah satu-satunya adik kita, ayo. Jangan pergi. Kenapa? Hanya karena aku adalah putri sejati yang tertukar. Sejak kecil tidak hidup bersama kalian. Jadi apapun yang kulakukan, di hati kalian hanya ada Yukinya. Benar, kan? Aku akan mati. Jika aku mati, kalian akan menyesal? Tuan Fu, Tuningan ketiga Anda. Belum bertemu sudah dibunuh. Sepertinya beberapa orang itu benar-benar tidak ingin aku menikah. Mewarisi kekayaan. Luo Bai, carikan aku tunangan lagi. Tuan Fu, sekarang reputasi Anda sebagai pembawa sial sudah terkenal. Sudah tidak ada wanita yang berani menikahi Anda. Tunangan? Ini sudah ada. Aku di mana? Keluarga Fu. Aku yang menyelamatkanmu. Fuyuan. Harga saham grup Rue melonjak. Tuan Fu berhasil masuk daftar orang terkaya di Nanchen. Kamu adalah CEO grup Rue? Yuan, aku juga sangat mengenalmu. Kamu adalah putri keluarga Yu. Tahun kelahiran saya tertukar oleh perawat.
hidup susah selama 18 tahun. Baru-baru ini baru ditemukan oleh keluarga. Saya juga dengar, keluargamu tidak menyukaimu. API ini mungkin dia yang nyalakan. Dasar pengkhianat. Kamu benar, aku memang yang licik. Orang malang yang dibenci keluarga. Aku selalu berpikir, asalkan aku memberikan waktu, bergaul baik dengan mereka, menuruti keinginan mereka, aku bisa diterima di keluarga ini. Tapi mereka malah bersyukur yang mati dalam api adalah aku, bukan Yukinya. Sial banget, liburan saja ketemu kebakaran. Untungnya, kita dan Kingnya baik-baik saja. Eyo, mana Mer? Kingnya memang bintang keberuntungan kita. Kakak-kakak, jangan bilang begitu. Aku jadi malu. Ngomong-ngomong, kita sudah lama kembali. Mana Yuan? Maddie. Memang seperti anjing, dipanggil langsung datang. Keluarga Yuan? Kami. Dia kenapa? Dia meninggal. Tolong tanda tangani barang peninggalan. Apa katamu? Yuan mati. Katanya orang jahat panjang umur. Orang si jahat dan IRI hati seperti dia. Mana mungkin mati? Ini. Gaun ini. Ibio lupa. Xiaowan dan aku ulang tahun di hari yang sama. Jadi ambil satu gaun ketinggalan zaman dari lemari aku. Untuk dia. Wan, apa dia terjebak di kebakaran? Karena mau menyelamatkan ini? Tidak mungkin. Gaun jelek begini berharga apa? Sampai harus ditukar nyawa? Memang orang kampung selalu berpikiran sempit. Sudah. Orang sudah mati, jangan banyak bicara. Kakak, cepat sadar. Kakak, Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Terima kasih. Mungkin kaget mendengar kabar kematian Yuan. Sampai berhalusinasi. Kakak, ini barang-barangnya gimana? Seberapa buruknya Yuan, dia tetap adik kita. Sekarang dia sudah meninggal, keluarga Yu wajib mengadakan pemakaman untuknya. Kalau suka, ambil saja pakai. Nona Yu, kami sudah melakukan sesuai permintaanmu. Kami telah memberikan rok yang rusak itu sebagai peninggalan kepada keluarga Yu. Terima kasih. Kenapa? Tidak suka? Bukan. Hanya merasa kebetulan saja. Nona Yu, bolehkah aku bertanya? Mengapa kau bilang kepada keluarga Yu bahwa kau sudah meninggal? Aku memang sudah mati sejak aku ditinggalkan. Di lokasi kebakaran itu, Yuan yang asli sudah mati. Hanya tersisa roh kesepian yang kusimpan. Masih ada rohnya yang sudah tidak terpakai, tapi pengorbananku untuk meraih kasih sayang dengan merendahkan diri. Karena aku sudah menepati janji kita, apakah kau akan menepati janjimu? Yuan bersedia menjadi istri kontrak Fu Yuan. Masa berlaku 1 tahun setelah kontrak berakhir. Yuan akan dibayar 100 juta sebagai imbalan. Tunangan Fu Xiao memang pekerjaan berisiko tinggi. Tidak mau? Bisa pergi kapan saja. Tidak. Aku setuju. Tapi sebelum menandatangani kontrak ini, aku masih ada satu permintaan. Bibis Hang, aku yang ambil. Kakak tertua. Yuan kan masih adik kedua keluarga Yu. Kau tinggal di tempat siram begini? Kakak tertua, bercandamu lucu sekali. Waktu adik kedua pulang dulu, kalian semua bilang dia kotor. Jijik dia bau, sengaja menempatkannya di sini.
Sudah 3 tahun tinggal di sini, kenapa sekarang baru bertanya? Kenapa dia tinggal di sini? Kapan aku? Ini, lumpur hitam untuk menghilangkan minyak. Lumpur putih untuk mencerahkan kulit. Terima kasih, Kak. Cuci dulu. Kelahatan lebih bersih sekarang. Xiaowan, jangan salah paham. Aku tidak jijik dengan bau di tubuhmu, tapi aku punya rinitis. Nggak ada bau apa-apa. Anak desa seperti dia, mandi sebanyak apapun tetap tidak berguna. Bau miskinnya masih terasa. Kinya punya rinitis, untuk sementara kau tinggal di loteng dulu. Setelah rinitis Kinya sembuh, baru kau turun. Ternyata aku sendiri yang membawanya ke sini. Kakak tertua. Ini adalah barang-barang peninggalan Nona kedua. Kenapa hanya sedikit? Apakah dulu dia datang ke keluarga Yu? Tidak diberi perlengkapan sama sekali? Nyonya Yu bilang Nona kedua dan Nona pertama posturnya mirip. Pakai size saja saja. Tidak perlu beli baju baru. Xiaowan selalu hidup seperti ini? Ah, Xiaowan masih sangat muda. Tidak apa-apa. Kakak, kenapa lama sekali? Pemakaman Xiaowan hampir dimulai. Kakak. Kenapa hanya sedikit? Bajunya juga compang-camping seperti kain lab. Yuan ini kan putri sejati keluarga Yu. Kenapa hidupnya bisa seperti ini? Mungkin kita benar-benar tidak cukup peduli pada Xiaowan. Sampai tidak tahu kalau hidupnya begitu sulit. Kakak-kakak salah paham, mungkin Xiaowan. Karena besar di desa, tidak terbiasa dengan kehidupan kota. Lihat, ini APA? Bukankah ini hadiah kakek untuk Xiaowan? Calon warisan keluarga, hanya putri sejati keluarga Yu yang bisa mewarisinya. Ya, benda yang sangat berharga ini. Langsung Xiaowan berikan padaku. Ini membuktikan dia orang yang hidup sederhana. Tidak suka kemewahan. Sudah kuduga kalau Yuan di rumah kita disiksa seperti ini tapi masih setia. Dia pasti orang bodoh. Oh begitu. Kembalikan, ini hadiah kakek untukku. Jangan kira dengan darah keluarga Yu, kau bisa menggantikanku. Semua milik keluarga Yu adalah milikku. Cinta kakak, ayah ibu. Status sebagai Nona Yu, termasuk gelang pewaris ini. Semua milikku. Yuan, seharusnya kau tidak mati. Karena orang mati tidak bisa apa-apa, hanya bisa kupermainkan. Mengarang cerita. Kau benar-benar akan pergi? Pemakamanku sendiri, tidak bolehkah aku hadir? Hubungan darah antara aku dan mereka harus kuputus sendiri. Aneh, meskipun kami orang yang sangat berbeda. Perasaannya sangat mirip. Aku bantu kau. Ah, Jangan dipikirkan lagi. Sudah berlalu. sudah siap menyambut pemakamanku? Terima kasih atas perhatian kalian pada keluarga kami. Yang meninggal adalah putri keluarga Yu, tapi pasangan Yu tidak ada di sini. Yuan ini adalah anak yang diakui di tengah jalan. Dan tidak punya ikatan emosional dengan keluarga Yu. Aku juga dengar, setelah pasangan Yu tahu kabar kematiannya. Mereka bahkan tidak menyesal, tetap melanjutkan liburan di luar negeri. Halo ibu, hari ini pemakaman Yuan. Kapan ibu pulang? Ah sudah mati ya sudah, apa harus merepotkan yang masih hidup? Dia kan anak kandung ibu sendiri.
Anak kumacinya satu, sudahlah. Jangan telepon aku lagi urusannya, bikin kesal. Halo ibu. Yuan, selama ini kamu selalu diperlakukan seperti ini? Kasihan sekali Xiaowan. Kebakaran terjadi, hanya dia yang tewas. Kasihan apa? Menurutku, dia sengaja bakar rumah. Untuk carry perhatian, tapi malah terbakar sendiri. Bodoh dan jahat. Hidup jadi pengganggu, mati tetap menyebalkan. Lihat, pemakamannya sepi sekali. Putra sulung keluarga Fu Yuan. Fu Deshao datang? Astaga, kenapa dia datang? Keluarga Yu dan Fu tidak pernah berhubungan. Kenapa Fu Deshao datang? Semua orang bawa Kristen Beauty. Hanya dia yang bawa mawar. Astaga, CEO Rue Group, Fu Yuan. Fu Deshao terkenal misterius. Hanya muncul di acara tingkat nasional. Tak disangka orang seburuk Yuan bisa kenal Fu Deshao. Xiaowan selalu bandel dan sulit diatur. Jangan-jangan dia pernah menghina keluarga Fu, sehingga datang ke pemakaman untuk menuntut? Bawa mawar lagi, jangan-jangan ini urusan cinta? Yuan ini, mati pun masih memberi masalah. Kalian semua. Fu Shao. Aku tidak tahu apa yang Yuan lakukan semasa hidupnya, tapi orang mati tak bisa hidup lagi. Kuharap Anda bisa memaafkannya. Oh, maksudmu? Aku dan Nona Yuan saling mencintai. Memberi mawar tidak melanggar hukum kan? APA? Saling mencintai? Tidak mungkin. Bukan maksudku. Xiaowan tidak pernah bilang padaku. Dia kenal Anda. Jadi maksudmu Fu Deshao berbohong? Maksud Xiaoya, dia tidak pernah di pemakaman. Pernah lihat orang yang memberi mawar, hanya penasaran saja. Karena bunga krisan itu untuk orang yang sudah meninggal. Aku masih hidup, ngapain dikasih krisan? Xiaowan. Fu Deshao. Jadi asingnya. Tunanganku. Tidak mungkin, Yuan. Bukannya kamu sudah mati? Kenapa? Aku tidak mati, bikin kamu kecewa ya? Aku. Xiaowan, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kakak juga peduli padamu. Sejak kalian membiarkanku di tengah api, tidak peduli. Kalian sudah tidak pantas jadi kakakku. Sudah cukup omongannya. Meskipun kamu tunangan Fu Shao. Tapi sekarang kamu terlalu sombong, ya? Kenapa rumah itu kebakaran? Kamu tidak tahu? Kamu si pembakar. Maksud kamu? Aku yang membakar rumah Yu? Yu Xing Chen. Pernahkah kamu berpikir, setelah kamu bangun, kenapa kamu ada di luar rumah? Tentu saja Kingnya yang menyelamatkan kami. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Xingye yang bertubuh Castle ITU. Bisa menggendong kami. Saat itu darurat,
Aku juga tidak tahu dari mana dapat tenaga. Bisa menyelamatkan kalian satu persatu dari api. Memang adik kami sangat pemberani. Tidak seperti seseorang yang kabur saat genting, meninggalkan keluarganya. Kabur duluan. Meski tidak tahu bagaimana kamu membujuk Fuda Shao mendukungmu, tapi akui saja, kamu tidak bisa menang melawanku. Keluarga saudaramu semua ada di pihakku. Aku benar-benar lelucon yang menyedihkan dan hina. Seandainya tahu akan seperti ini, aku seharusnya tidak menyelamatkan kalian dulu. Dan mengorbankan tanganku untuk ini. Shaowan, Tangamu. Yu Qingya. Kamu bilang kamu yang menyelamatkan orang di kebakaran. Lalu buktinya mana? Lukanya mana? Jangan-jangan cuma luka kecil di punggung tanganmu itu, yang sebentar lagi sembuh sendiri? Apa maksudmu? Qingya beruntung tidak terluka. Bukan alasan yang kamu gunakan untuk menyakitinya. Aku lihat lukamu ini. Ini makeup efek khusus kan? Luka yang sangat parah. Masih seorang gadis, tangannya terluka seperti ini, pasti sangat menderita. Ini tidak mungkin. Benar. Maaf, aku pikir. Tidak bisa terus seperti ini. Kakak akan memaafkan Yuan. Xiaowan, jika kamu sengaja melukai dirimu sendiri, hanya untuk mencuri jasaku menyelamatkan orang, kamu tidak perlu sekejam ini pada dirimu sendiri. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Adik, Yu Qingya, kemampuanmu berbohong di depan mata benar-benar membuatku takjub. Sejak kamu pulang, selalu menyerangku, memfitnahku. Aku sudah terbiasa. memang, Nona Qingya selalu jujur dan lembut. Tidak seperti orang yang akan mengambil alih jasamu menyelamatkan nyawa. Justru Nona Wan. Anak miskin dari desa ini memang berpikiran picik. Kalau Xiaowan sangat ingin menjadi penyelamat kakak, aku akan menyerahkannya padanya. Asalkan kakak-kakak hidup dengan selamat dan sehat. Dari mana datangnya kantong sampah ini? Pandai sekali berpura-pura. Fu Xiao, kamu bilang siapa yang berpura-pura? Kamu Yu Qingya, jangan-jangan kamu pikir di dunia ini tidak ada yang namanya kamera pengawas. Kakak masih di dalam. Mereka bukan kakakku, selamatkan sendiri jika mau. Ternyata ini benar, ini bukan halusinasi. Si Huan yang menyelamatkan kita. Kita malah, untuk apa peduli padanya, mulai hari ini. Qingya adalah satu-satunya adik kita. Jangan pergi. Kali ini memang kakak-kakak salah menuduhmu. Kakak minta maaf. Aku tidak menerima. Apa maksudmu? Ya, kami memang salah paham padamu. Tapi kamu juga tidak mati, kenapa tidak menerima permintaan maaf kami? Permintaan maafmu sangat berharga. Kenapa setiap kali kamu minta maaf, aku harus menerima semuanya? Karena kita keluarga. Siapa bilang kita keluarga? Aku sudah mati sekali, sekarang aku akhirnya sadar. Bukan karena memiliki darah yang sama bisa menjadi keluarga. Sudahlah, Shaowan, APA maksudmu. kakak. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu kakak. Sejak aku datang ke keluarga Yu, aku hanya menerima 2 hadiah. Hadiah pertama adalah gaun sisa pilihan Yu Qingya. Hadiah kedua adalah cincin ini. Kembalikan padamu. Ayo pulang.
Kalau kau tidak suka sensen ini, kau tak akan carry yang lain. Terima kasih, Kak. Betapa besar rasa sukanya, sampai bisa menyimpannya dengan baik seperti ini. Kimia, apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kau bilang kau yang menyelamatkan kita? Aku? Saat itu, api terlalu besar. Aku takut Xiaowan melakukan hal bodoh. Jadi sengaja berkata begitu. Lagi pula, kalau bukan karena aku lari keluar untuk menelepon polisi, mana mungkin kita bisa diselamatkan secepat itu? Oh. Jadi begitu. Bagaimanapun, kita telah salah paham padanya. Wajar kalau dia marah. Salah paham apa? Kalau bukan karena reputasi Yuan yang buruk itu, mana mungkin kita salah paham padanya? Sudahlah. Jangan tambah memperkeruh suasana. Halo. Kami segera kembali. Ibu. Anakku sayang. Kita hanya sekali ini menuduhnya. Kok dia berani marah besar sampai pura-pura mati? Di sini. Siapa lagi yang peduli padanya? Ibyo. Kau tidak tahu. Hari ini Xiaowan. Tiba-tiba jadi sangat menyeramkan, sampai aku ketakutan. Jangan dekat. Ibu pasti akan membalas dendam untukmu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Kalau bukan karena si Yuan menyelamatkan kita, keempat anakmu sudah mati terbakar. Meski aku tidak membesarkannya, tapi aku yang melahirkannya. Dia menyelamatkan kalian berempat, itu kan sudah seharusnya. Ibu, Siapa yang memberinya nyali sampai dia berani bersikap seperti itu pada kita? tentu saja si Wei yang misterius itu. Fu Yuan, aku benar-benar tidak mengerti. Kapan Yuan ini menjadi? Tunanggana. Cenenggan? Ku dengar, gadis dari desa. Pastinya ada cara untuk menarik perhatian pria. Memang benar dari desa, manis sekali, tidak bisa diam dimanapun. Chongmeng, panggil dia ke sini. Xiaowan tidak akan kembali. Dia tidak mau lagi dengan keluarga kita. Apa katamu? Dia berani kabur dari rumah? Sebenarnya lebih baik dia pergi bersama Fu Shao. Di kalangan kita, semua tahu Fu Shao membawa sial untuk istri. Bahkan ada kabar bahwa dia membunuh 3 tunangannya, seperti Yuan. Orang egois seperti itu, bagaimana Fu Shao bisa mentolerir? Nanti saat dia mendapat pelajaran, pasti akan kembali dengan malu. Memohon kita menerimanya kembali. Fu Shao pembunuh istri. Lala Yuan. Ibu, tenang saja. Ini hanya kabar burung. Mungkin. Besok dia pulang. Yuan, semoga kau diperlakukan buruk di keluarga Fu. Lalu dibunuh, sebagai balas dendam atas maluku hari ini. Nanti kalau dia mau kembali, aku pun tidak akan mengizinkannya. Tapi aku merasa, Xiaowan tidak akan kembali. Dia seperti orang yang berbeda. Kenapa datang ke sini? Untuk menghadiri pesta ulang tahun nenekku. Kenapa tidak beritahu sebelumnya? Aku mau bertemu keluargamu. Aku bisa persiapkan diri. Persiapkan apa? Kamu sebagai tunanganku datang ke pesta ulang tahun. Mereka yang harusnya siap menyambutmu. Selamat datang Fu Shao dan tunangannya. Nona Yuan, masuk. Nenekku. Hati-hati, tunanganku. Berakting ya berakting, jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Aku akan menganggapnya serius. Jarang sekali Fu Shao begitu perhatian pada seorang wanita. Masih dianggap akting, bos galak jadi pemain sandiwara. Lucu sekali. Diam saja, tidak ada yang anggap kau bisu.
Nenek, Kau Yuan, ya? nenek, semoga panjang umur dan diberkati. Anak baik, nenek siapkan beberapa hadiah untukmu. Lihat saka tau tidak. Century Mansion, bukankah itu baru kemarin? Dilelang dengan harga jutaan? Sekarang langsung diberikan keluarga Fu kepada cucu menantu. Logo mobil itu aku kenal, aset tidak sampai miliaran. Tidak layak jadi pelanggannya. Rumah mewah, mobil sport. Ini hadiah pernikahan untukmu. Ini uang saku yang sengaja disiapkan nenek untukmu. Tidak ada batas, silakan dibelanjakan. Nenek, hari ini ulang tahun ke-60 Anda. Seharusnya aku yang menyiapkan hadiah, kok malah terbalik. Cucuku ini nasibnya malang. 3 kali bertunangan, 3 tunangannya meninggal. Sekarang, hanya kamu yang tersisa. Kasahanlah nenek. Terimalah hadiah dari nenek. Ayo. Terima kasih, nenek. Apa yang terjadi? Bukankah semua tunangannya dibunuh? Kenapa ada satu lagi? Siapa dia? Putri kandung keluarga Yu yang baru ditemukan, Yuan. Anak kampung, tidak perlu didekati. Usir saja. Memang keluarga Fu, tamu yang datang ke pesta ini semuanya orang kaya atau bangsawan. Mobil mewah yang parkir di depan, nilainya mencapai miliaran. Ibu, katanya keluarga kita tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu. Kenapa anak kedua keluarga Fu ini mengundang kita untuk menghadiri pesta ulang tahun neneknya? Pasti karena Fu Shao. Menyadari Wan tidak pantas. Cepat memberitahu kita untuk menjemputnya. Agar dia tidak terus mempermalukan diri di acara ini. Kakak sejak kecil tumbuh di desa, acara seperti ini. Bagi dia, memang agak asing. Tidak seperti kinya kita, sejak kecil sudah terbiasa dengan dunia. Mana mungkin jadi kikuk hanya karena pesta keluarga. Apa maksud ibu? Kalau bukan karena Yuan dan Kinya, tertukar sejak lahir yang seharusnya terbiasa dengan dunia adalah Yuan. Ibu selalu pilih kasih seperti ini? Tidak, mungkin dia hanya kesal. Lagi pula si Yuan adalah anak kandungnya. Ini dia tempatnya. Apa aku tidak salah lihat? Wanita yang anggun di atas panggung itu adalah Yuan si penjilat. Hey Yuan, hey. Apa maksud Yuan? APA lagi? Dia merasa lebih tinggi karena dekat dengan Fu Shao. Tidak menganggap kita lagi. Aduh, ibu. Luo Bai. Halo, tempat kalian di sini. Hei, apa kamu salah? Kami keluarga Yu. Tempatnya jauh sekali, bagaimana mau duduk? Tidak salah, ini tempat untuk keluarga Yu. Kalau tidak puas, silakan keluar. Keluarga Fu tidak menyambut kalian. Kamu ini sikap apa sih, Xinchen? Jangan macam-macam. Bukan kak, tempatnya jauh banget ini. Kalau kita duduk di sini, terus tersebar kabarnya. Bukan nanti kita jadi bahan tertawaan orang? Jangan-jangan ini Yuan. Sengaja gator kita di sini biar balas dendam? Dia balas dendam ke kita. Kita yang kasih dia minum, kasih dia makan. Kasih dia status sebagai putri keluarga kaya Yu. Masih kurang apa lagi? Ini salahku. Kalau bukan karena aku terlalu sayang kalian. Memilih tinggal di keluarga Yu, Xiaowan juga nggak bakal berbuat hal tidak berbakti seperti ini. Aku akan minta maaf ke dia. Ah, Kinya, kamu terlalu baik hati. Nanti kalau sudah di masyarakat, ketemu lebih banyak orang seperti Yuan, kamu nggak bakal rugi? Orang seperti Yuan apa? Ching Chuan, Xiaowan itu adikmu. Kok bisa kamu ngomong begitu? Adikmu bukan kak. Yuan bukan adik kita. Adik kita kuma satu. Yaitu Kingya. Kamu kak. Kok selalu belain orang luar? Qingya, lah adik yang sudah hidup bersama kita lebih dari 20 tahun. Kalau bukan karena Yuan itu, Nana mungkin dia menderita begini. lahir langsung tertukar. Bukan salah Kingya, tapi juga bukan salah Xiaowan. Kenapa semua orang memperlakukan Xiaowan dengan buruk? Semudah bernapas dan minum air. Sudahlah, ini kan cuma masalah tempat duduk. Aku akan bicara ke Yuan. Aku kan ibunya. Mau saja berani kukin aku? Ah, ibu. Yuan, gantiin tempat duduk kita. Dasar apa?
Dasar aku ibumu, mereka kakak kandungmu. Kalian benar-benar lucu. Dulu keluarga Yu memperlakukan Yuan dengan buruk, semua orang tahu. Sekarang dia dapat tempat yang baik, kalian langsung nempel. Mimeng meketibo. Yuan, kamu ngomong apa di luar? Kapan kita memperlakukanmu dengan buruk? Betul, Yuan. Setelah kamu kembali ke keluarga kita kasih kamu gelar Nona Yu. Pesta mewah apa? Kumpul keluarga, foto keluarga setahun sekali, kapan kamu ketinggalan? Menurutku, ini karena kamu dekat dengan keluarga Fu. Jadi nggak peduli keluarga sendiri, sengaja bohong. Buat jelek-jelekin kita. Lao Shan. Kalian, Nenek, ini urusan keluarga saya. Biarkan saya yang menanganinya. Kalian sebagai keluarga saya, malah dengan tangan sendiri mendorong saya ke dalam pusaran gosip. Kalau begitu, saya juga tidak akan menahan diri lagi. Yuan, apa maksud tatapanmu? Aku sudah tahu. Kamu tidak punya hati, seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu. Tidak, kamu harus melahirkanku. Jika kamu tidak melahirkanku, bagaimana bisa salah menggendong Yukinya? Dan membiarkannya menggantikanku, hidup dalam kemewahan? Aku tahu kamu membenciku, tapi benci aku saja, jangan libatkan mereka. Ibu dan kakak-kakak tidak bersalah, jangan luapkan emeramu pada mereka. Yukinya, kamu benar-benar aktor terbaik. Lihat semua orang di sini, mereka tertipu olehmu. Mereka tidak berpikir jika kamu benar-benar baik. Saat aku kembali, kamu seharusnya meninggalkan keluarga Yu. Yuan, bagaimana bisa kamu begitu jahat? Kinya sudah bersama kami lebih dari 20 tahun. Sekarang kamu mengusirnya, bagaimana dia bisa hidup? Apakah kamu ingin dia mati di luar? Aku jahat? Saat aku menderita di luar. Anak kesayanganmu, Kinya, hidup enak. Sekarang hanya kembali ke posisi semula. Kamu sudah tidak tahan? Yuan, kamu memang pernah menderita. Tapi sekarang kamu adalah putri keluarga Yu, dilayani dengan baik. Apalagi yang kamu inginkan? Dilayani dengan baik? Sungguh lucu. Fu Xiao, APA maksudmu? Ini adik kami, apakah kami akan memperlakukannya dengan buruk? Xiaowan hanya tinggal di kamar tamu, makan sehari-hari. Bersama kami, seharusnya tidak terlalu buruk. Luo Bai. Kalian lihat baik-baik, ini laporan medis. Yuan. Berat badan kurang, anemia parah, dan kekurangan gizi kronis. APA? Ini yang kalian sebut dilayani dengan baik? Membuat seseorang menjadi seperti mayat hidup yang lebih baik mati. Bagaimana bisa? Dia. Lihatlah dirimu yang tidak pantas, seperti orang miskin. Jangan duduk satu meja dengan kami. Aku adalah putrimu, tapi diperlakukan seperti tikus jalanan. Makan sisa makanan dingin. Sampai terkena gastritis. Apakah Yuan benar-benar putri keluarga Yu? Perlakuan ini bahkan lebih buruk dari pengemis. Anak yang baik-baik, sampai kekurangan gizi. Keluarga Yu berani bilang Yuan jahat. Yang paling jahat jelas mereka. Ini salahku, kelalaian kakak. Hingga kau di keluarga Yu tidak makan kenyang. Tidak berpakaian hangat. Ngomong sekarang buat apa? Keluarga yang pilih kasih. Lebih baik tidak usah. Kukira keluarga Yu bisa merusak. Nama baik Yuan, sampai dia tidak bisa menikah dengan keluarga Fu. Tak disangka, keluarga ini tidak berguna. Ah, cuma bisa mengandalkan simpati, menang sekali. Cuma gadis desa, lihat bagaimana aku menghadapinya. Hahaha, ah kakak nenek ini. Susa ulang tahun sekali. Kita tidak perlu. Bicara hal tidak menyenangkan, kan? Itu anak dari cabang kedua keluarga Fu. Pesaing kuat Fu Xiao dalam berebut warisan, ini. Calon istri Fu Xiao, nenek ulang tahun ke-60. Aku tidak tahu, kamu siapkan hadiah apa? Tunanganku, siapkan hadiah apa? Tidak perlu laporkan padamu, kamu siapa? Ayuan, sudah besar. Aku pertama kali lihat dia begitu melindungi seseorang. Yuan, sadarlah. Fu Yuan melindungimu hanya karena kontrak. Tidak ada maksud lain. Nenek, kami hanya penasaran, istri muda keluarga Fu.
Datang ke pesta ulang tahun senior, jangan-jangan tidak. Siapkan hadiah? Tidak punya tata krama. Bagaimana bisa memikul tanggung jawab sebagai istri muda Fu? Ibu, dia bilang tidak berpendidikan, artinya kita tidak berpendidikan. Yuan ini benar-benar mempermalukan keluarga kita. Kakak juga datang ke pesta ulang tahun. Bagaimana bisa tidak bawa hadiah? Siapa bilang aku tidak bawa hadiah? Gelang kaisar hijau. Gelang ini harganya puluhan juta. Bagaimana kau punya? Kukira apa? Ternyata gelang palsu yang mau kau beri. Saat ulang tahunku lalu. Ini, kok ada lagi gelang kaisar hijau? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ibu. Ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Celeng ini. Kakak, kamu kebetulan sama denganku. Gelang kaisar hijau dari tambang premium yang muncul sekali dalam 10 tahun. Hari ini muncul 2 sekaligus, langka sekali. Apa yang langka? Gelang yang beredar di luar hanya 1. Buktinya 1 yang asli. Ini palsu ya? Dasar Yuan, berani-beraninya kasih aku barang palsu. Bu, ini bukan palsu, asli. Aku beli pakai banyak uang. Sudah, Siwan. Niat baikmu ibu terima. Lajukila. Kamu baru pulang dari desa, mana ada uang sebanyak ini? Untuk beli gelang ini, apalagi kamu punya akses? Sudah, soal asli atau palsunya hadiah ini. Lihat saja dari siapa yang ngasih. Kamu nggak perlu berdalih di sini. Bu, gelang ini asli. Bawa barang palsumu, pergi dari sini. Wah, gelangmu asli, masa mau bilang? Kingnya yang besar di kemewahan dan berpengalaman. Akan kasih aku barang palsu? Kingnya kok gelisah banget sih? Jangan-jangan. Baik, Yukin ya, aku tanya. Gelang itu kamu beli berapa? Aku gelang itu cuma beli di Pindo 29,9. Gratis ongkir. Aku mana tahu harga aslinya berapa. Aku nggak ingat. Uang sebanyak itu, gampang banget lupa. Yuan, maksudmu apa? Cingnya pilih hadiah. Nggak pernah hitung harga. Nggak kayak kamu, beli hadiah buat ibu. Pakai barang palsu, pelit banget, nggak ada rasa kemanusiaannya. Yuan, bawa pulang barang palsumu itu. Gelang palsu ada radiasinya. Bisa bikin sakit, tahu nggak? Keluarga Yu memang lucu ya. Menolak gelang palsu, tapi anak angkat palsu. Dibela mati-matian, percaya buta. Percaya buta apanya? Kami hidup dengan Kingnya lebih dari 20 tahun. Sifatnya semua orang tahu. Ibu. Kakak. Jangan takut, adik. Kakak-kakak yang jagain. Baiklah, mari kita lihat. Apakah Yukinya benar? Sepolos dan sebaik yang kalian bilang. Ini Dr. Zhao, Ollie. Perhiasan dan antik. Dia bisa langsung bedakan di tempat, mana gelang giok kaisar. Yang asli, mana yang palsu. Kingnya, jujur aja. Gelang yang kamu kasih ke ibu beneran asli atau enggak? Yukinya jangan panik, mana mungkin kebetulan. Kebetulan ada seorang ahli identifikasi. Pasti itu Fu Xiao, demi membela Yuan. Khusus mencari aktor. Kakak, apa yang kau bicarakan? Gelang yang kuberikan untuk ibu. Tentu saja asli. Kau harus berpikir matang, sekarang semua keluarga kaya di negeri ini sedang memperhatikan pesta ulang tahun keluarga Fu. Jika gelang itu diserahkan dan terjadi masalah, seluruh keluarga Yu dan reputasimu akan hancur. Sudahlah, adikmu sendiri. Masa kau tidak percaya?
Ini adalah gelang giok kaisar yang asli. APA? Sedangkan yang ini palsu. APA, Yuan si kampungan ini. Gelang yang diberikannya ternyata asli, lalu ibuku yang memakai gelang palsu selama setengah tahun. Ibu, mungkin aku tidak sengaja membeli barang palsu. Percaya padaku. Kingnya, ibu percaya padamu. Ada orang yang pandai memilih-milih orang. Masih bilang tidak pilih kasih, sungguh lucu. Bahkan jika aku benar-benar salah menuduhmu, bisakah kau membeli gelang asli ini? Bukankah kau pakai uangku? Kalau bukan karena kuakuimu, bisakah kau membeli hadiah semahal ini? Diam kau. Bagaimana caramu bicara pada ibumu? Yang membesarkanku baru bisa disebut ibu. Kau hanya melahirkanku. Kapan kau membesarkanku? Kau bilang aku mengambil uang keluarga. Apa buktinya? Keluarga Yu menyiapkan uang saku. Yang tidak sedikit untuk setiap anak, si sulung mengelola perusahaan. Dapat uang saku 10 juta per bulan, si kedua berinvestasi. Banyak pengeluaran, dapat 5 juta per bulan. Si ketiga dan Kingnya dapat 1 juta. Sedangkan kau, Sensia bulan. Katakan, aku juga ingin tahu. Berapa sebenarnya uang keluarga yang kau ambil? Berapa uang saku yang kau berikan padanya setiap bulan? Aku biasanya hanya urus perusahaan, tidak urus keuangan. Uang saku itu urusan si kedua. Bukankah uang saku mereka tanggung jawab ibu? Aku hanya bertanggung jawab untuk Kingnya dan Xing Chen. Ah, kalau begitu, Yuan sudah lama pulang, tidak minta sepeser pun pada keluarga. Lalu bagaimana dia bisa membeli gelang ini? Saat itu aku baru pulang, sangat merindukan kasih sayang ibu kandung. Jadi aku kerja paruh waktu 7-8 pekerjaan sekaligus. Kerja di proyek, ngantar makanan, ngajar les. Tapi akhirnya karena terlalu lelah, waktu nyebrang jalan. Kena tabrak mobil, hampir mati. Kamu gak apa-apa, Nona? Lukamu parah banget, aku antar ke rumah sakit yuk. Gak usah ke rumah sakit, aku butuh uang, kamu gantiin aja. Duit kerja keras sekian lama, pakai semua koneksi. Ditambah uang ganti rugi kecelakaan, pas buat beli gelang. Bu, selamat ulang tahun, ini hadiah dari aku. Untuk ibu. Bawa barang palsumu, pergi dari sini. Hadiah yang kubeli dengan taruhan nyawa. Tapi karena orang seperti aku, dibenci oleh ibu kandung sendiri. Maafkan Yuan. Ibu benar-benar gak tahu. Gak boleh, aku gak boleh bikin ibu sedih sama Yuan. Kalau gak, semua kerja kerasku selama ini sia-sia. Bu, gelang ini juga aku beli dengan susah payah nabung. Cuma aku terlalu bodoh, gak sengaja beli yang palsu. Ini salahku. NAK, jangan gitu. Ibu tahu kamu juga anak baik. Gak sengaja beli barang palsu. Beneran? Beneran dong? Ibu pantas dapat yang terbaik di dunia ini. Kamu ngapain? Jangan. Ini hadiah yang kamu siapkan buat ibu tersayang? Pingsi 9.9 gratis ongkir. Yuking ya, beraninya kamu. Bukan, ini bukan yang kubeli. Bukan kamu yang beli? Alamat pengiriman rumah Yu. Nama penerimanya kamu, kalau bukan kamu siapa lagi? Artinya, selama ini yang kupakai. Dan ku sayang seperti harta karun, cuma worth 9.9, Bu. Jangan panggil aku ibu. Yuking ya, ibu sudah baik banget sama kamu. Bahkan waktu si Wan balik, ibu gak usir kamu. Gimana bisa kamu bohongin dia? Kak, aku mohon, bantu aku ngomong. Ibu bakal dengerin kamu. Aku udah kasih banyak kesempatan buat kamu jujur. Aku terlalu kecewa sama kamu. Nenek, ini gelang buat nenek,
Semoga sehat selalu. Panjang umur. Anak baik. Ini hadiah terbaik yang nenek terima seumur hidup. Meski hadiah ini diabaikan sama orang yang gak tahu diri, tapi tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa ini adalah gelang yang bagus. Cepat pasangkan ke nenek. Karena hadiah dari menantu muda sudah diberikan. Mari kita pulang dulu, Luo Bai. Nenek, Ayo, kita pulang. Pulang. Wan. Kamu mau pergi kemana? Ini adalah rumahmu. Itu sudah bukan rumahku sejak lama. Itu adalah rumah Yuking ya. Xiaowan. Aku tahu kamu membenci kami, tapi kita adalah keluarga. Tidak bisakah kamu memberi kami kesempatan lagi? Keluarga pun bagaimana? Apakah karena keluarga bisa seenaknya menyakitiku? Dan aku harus memaafkan? Kalau begitu, keluarga seperti ini, aku tidak butuh. Aku tidak mau lagi. Putus hubungan keluarga. Yuan, kamu gila? Sekarang sudah dekat dengan keluarga Fu. Sampai keluarga pun tidak mau lagi ya? Anak ketiga, diam. Apa aku salah? Kimia memang memberikan barang palsu. Tapi, hadiah antar keluarga seharusnya tidak dilihat dari nilainya. Hanya niatnya. Dibandingkan dengan itu, tindakanmu Yuan. Bukankah lebih keterlaluan? Sampai meninggalkan ibu. Pergi begitu saja. Anak ketiga. Tidak lihat nilai, hanya lihat niat. Kalau bukan karena kalian bertahun-tahun memanggilku kampungan, aku hampir percaya omong kosongmu. Kamu. Sudah. Aku tanda tangan. Ebio. Ini semua salahku. Aku kehilangan anak perempuan yang paling baik dan berbakti. Aku tanda tangan. Wan. Setelah menandatangani perjanjian putus hubungan keluarga, apakah aku masih bisa bertemu denganmu? Kurasa tidak perlu lagi. Ebio, pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Chinya. Tunggu kakak ketiga. Kakak ketiga, apakah ibu tidak mau aku lagi? Mana mungkin, ibu hanya marah karena kamu memberinya barang palsu. Setelah marahnya reda, kamu tetap putri kecil keluarga kita. Ini semua salah Yuan, biasa menyakitiku sudah biasa. Sekarang malah ingin mengusirku dari rumah. Tidak apa Chinya. Kimia jangan takut ya. Kakak ketiga akan membalas dendam untukmu. Yuan. Yu Xingchen, kita sudah tidak ada hubungan lagi, tolong jaga sikapmu. Kamu pura-pura apa sih? Dulu kan kamu seperti anjing. Diam saja saat kusakiti, kenapa sekarang? Sudah berani melawannya? Luo Bai datang ke parkiran. Apa maksudmu? Yu Xingchen, hati-hati. Tas Yuan kenapa ada di sini? Tuan Fu, ini obat bius. Yuan dalam bahaya, beri perintah. Tanpa syarat apapun, temukan Yuan dalam 1 jam. Siap. Yu Xingchen. Wah. Sudah bangun. Siapa kamu? Kamu tahu orang yang kamu culik ini siapa? Tentu saja aku tahu. Tunangan keempat Tuan Fu, 3 yang sebelumnya. Si Miwa Cubana.
Kamu juga tidak akan terkecuali. Kamu? Mulai dari mana ya? Ah, dari mata. Yang keras kepala ini saja ya. Jangan! Tuan Fu, sinyal menghilang di sekitar sini. Gedung mana tepatnya? Tidak terlalu jelas. Bodoh, semuanya bodoh. Tuan Fu, maafkan kami. Jika tidak menemukan Yuan, kalian semua jangan harap hidup. Siap. Lanjutkan pencarian. Tuan Fu, sebenarnya tidak perlu melakukan pernikahan kontrak ini. Cukup perintahmu, berapapun tunangan yang kau mau bisa didapat. Jangan lepaskan. Aku ingin hidup. Yuan berbeda dengan wanita-wanita itu. Dia seperti lentera abadi, sekejap menerangi laut yang gelap. Yuan, Tunggu. Setidaknya beritahu aku siapa yang ingin membunuhku. Biar aku mati dengan tenang. Rasa ingin tahunya kuat juga. Baiklah, sebagai klien keempatku. Akan kukasihani dan kuberitahu, orang yang ingin membunuhmu itu. Dia adalah... Pas. Kau ini perempuan. Jangan sampai kau kutangkap, nanti kau akan menyesal. Kejar. Hei, jangan lari lagi. Aku hafal jalan di sini, kau tidak bisa kabur. Bersembunyi di mana? Cepat keluar. Aku tahu kau di sini. Perempuan sialan. Pilih sendiri. Mau dipotong tangan atau kaki? Atau kau tidak mau keduanya? tangkap dia. Yuan. Syukurlah, kau baik-baik saja. Tenang saja, aku tidak mudah celaka. Bawa pergi. Pergi. Keluarga dilarang masuk ruang operasi. Ibu. Ada banyak orang di tempat kejadian, mengapa penculik justru menculik anakku? Fu Dashao adalah calon penerus keluarga Fu. Banyak yang ingin mencelakakannya, penculik kebetulan ada di dekat mobil. Xing Chen juga kurang beruntung. Hampir menjadi tumbalnya, aku tidak mengerti. Xing Chen yang baik-baik saja. Kenapa pergi ke tempat parkir? Ya, kalau dia tidak pergi ke tempat parkir, tidak akan mengalami nasib sial seperti ini. Ini memang mencurigakan. Kita harus menunggu Xing Chen sadar dan bertanya padanya. Pasien sudah lepas dari bahaya maut, tapi masih perlu dirawat di ICU untuk sementara waktu, sampai kondisinya stabil. Baru bisa dipindah ke kamar biasa. Siakerlah. Terima kasih dokter, tidak apa-apa. Aku tidak bisa memberitahu keluarga Yu. Yu mengalami kecelakaan. Membelaku, kalau tidak, bagaimana aku bisa pulang? Aku antar kau pulang. Fu Shao, orang dari sayap kedua sudah mengaku. Baik, aku segera kembali. Tidak apa-apa, kau sibuk saja. Dokter bilang lukaku tidak parah. Aku bisa pulang sendiri. Kalau ada masalah telepon aku. Aneh. Kenapa dia masuk ruang ICU? Chinya. APA yang kau lakukan? Maaf San Ge, bukankah kau paling mencintaiku? Kau juga tidak ingin celaka karena nasib sial, kan? Sekeluarga menyalahkanku saja. Kamu sedang apa? Yuan, tolong aku. Tidak ada yang bisa menolongmu. Yukin ya, kamu gila? Dia kan kakakku. Dia bukan kakakku. Aku dan dia tidak ada hubungan darah.
Sama sekali. Kamu ini, orang yang tidak tahu balas budi. Lepaskan. Wan tidak boleh kenapa-kenapa. Apa yang terjadi? Xing Chen, adik Ketiga. Dokter. Dokter, anak saya tidak apa-apa kan? Saat dibawa ke rumah sakit, kondisinya sudah parah. Sekarang kenapa bisa jatuh dari tempat tidur lagi? Keluarga pasien, kalian keluar dulu. Perawat. Adik ketiga pasti tidak apa-apa. Ini tiba-tiba saja. Kenapa bisa terluka parah? Dia. Yuan yang ingin membahayakan kakak ketiga. Untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, kakak Ketiga pasti dalam bahaya. Diam. Jelas-jelas kamu yang ingin membunuhnya. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu, Yu Xingchen sudah mati. Kamu ngomong sembarangan. Aku dan kakak ketiga hubungannya sangat baik. Mana mungkin aku punya alasan untuk membahayakannya? Malah kamu. Yuan, saat kakak ketiga terjadi sesuatu, hanya kamu yang ada di sampingnya. Apa kamu mengatakan sesuatu? Atau melakukan sesuatu sehingga kalian berdua diculik? Tidak ada yang tahu. Jadi maksudmu, aku sengaja membahayakan Yu Xingchen sampai diculik? Lalu kenapa hanya kamu yang selamat? Sementara kakak ketiga kenapa-kenapa? Ini. Ibu, ini hanya omongan sepihak King ya. Kita harus menunggu sampai Xing Chen datang dulu. Iya, kakak ketiga tadi mengeluarkan banyak darah. Dia mungkin nanti tidak akan pernah bangun lagi. Tidak mungkin, Bu. Yuan. Pembenar. Xing Chuan. Tenang, Xing Chuan. Kakak, lepaskan aku. Xing Chuan. Tenang. Xuan, kakak, lepaskan aku. Xing Chuan. Fu Yuan, bukannya kamu sudah pergi? Aku cuma pergi sebentar, kenapa kamu bisa? Jadi berantakan begini? Fu Shao, kamu pikir tunanganmu itu apa? Domba kecil yang baik dan mudah ditipu, dia baru saja merencanakan penculikan untuk membunuh adik kandungnya sendiri. Oh. Jika yang merencanakan penculikan adalah Yuan. Lalu siapa yang aku tangkap? Luo Bai. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Penculikan ini adalah rencana Fu Ken dan Fu 11 untuk membunuh Fu Shao dan tunangan barunya. Yuan yang merencanakannya dengan hati-hati. Ternyata aku beruntung bisa selamat. Kapan tidak mati menjadi sebuah dosa? Xing Chuan, cepat minta maaf pada si Huan. Maafkan aku. Tidak benar. Jika Wan tidak punya motif membunuh, mengapa Kingnya bilang dia melihat? Wan, mencabut selang oksigen Xing Chen? Aku? Takut ada yang membalik fakta dan berbicara sembarangan. Aku bersumpah. Aku tidak berbohong sedikit pun. Jika aku berbohong, aku rela disambar petir dan mati mengenaskan. Lagi pula Yu Xingchen tidak akan bertahan. Kebenarannya terserah aku yang mengarang. Pasien sudah sadar. APA? Pasien sudah sadar. APA? Disambar petir dan mati mengenaskan, kamu tamat. Xing Chen. Hati-hati, pasien masih lemah. Ibu. Astaga, kau membuatku sangat khawatir, nak. Hei Tai. Yuking ya, bukankah kau paling suka pada kakak ketigamu? Mengapa saat dia selamat, kau malah pergi tanpa melihatnya? Yu Qing ya. Kakak ketiga, sebelum kau terluka, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menyakitimu? Yu Qing ya. Kakak Ketiga, maafkan aku. Aku takut kau memberitahu ibu bahwa kau terluka karena aku, jadi Kau tega membunuh kakakmu sendiri dengan mencabut selang oksigennya? Dia adalah kakak yang menyayangimu seumur hidup. Bagaimana kau tiga melakukannya? ya, aku bodoh. Tapi kakak ketiga sekarang, bukankah hidup dengan baik? Ibu. Jangan panggil aku ibu.
Aku tidak punya anak yang tega seperti kamu. Anak yang tega merencanakan kejahatan terhadap keluarga sendiri. King Chuan. Segera sebarkan ke semua media dan koran. Sekarang juga aku akan memutuskan hubungan ibu anak dengan yukinya. Mulai hari ini dan seterusnya. Dia bukan lagi anakku. Baik. Tidak boleh. Aku tidak bisa kehilangan status sebagai putri keluarga Yu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bertahan di kalangan orang kaya nanti? Anak angkat yang telah kupilih selama 20 tahun. Ternyata adalah serigala egois yang hanya mementingkan keuntungan sendiri. Dia hanya memikirkan uang keluarga Yu. Mana ada kami dalam pikirannya? Usir aku juga boleh, berikan rumah dan mobil atas namaku. Itu milik Xiaowan. Berdasarkan apa kau mengambilnya? Penjaga. Keluarkan dia dari sini. Lepaskan aku. Ibyo. Kau bilang seumur hidup tidak akan pernah meninggalkanku. Kau ingkar janji, pantas saja anak kandungmu tidak mau menerimamu. Aku yang tertutup mata, dengan tanganku sendiri mengusir. Anak kandungku, hingga menyebabkan situasi seperti sekarang. Pergi kau. Pergi dari sini. Lepaskan aku. Lausan. Adik. Lausan. Lausan mau bicara denganmu. Wan, San minta maaf padamu. Kau memang adik yang terbaik. Adik yang paling baik. Sekarang baru bilang begitu. Sudah terlambat. Kamu istirahatlah dulu. Fuyuan. Aku lelah. Kita pulang dulu saja. Xiaowan. Maafkan aku. Adik. Hello, Tuan Fu. Ayo pergi, terbiasalah dengan suasana seperti ini. Aku tidur di kamar tamu saja. Apa kamu salah paham? Pasangan kontrak juga tetap pasangan. Masa bisa tidur terpisah? Berkorban itu harga tambahan. Malam ini kamu tidur di kasur, aku di sofa. Fu Shao, barang yang kamu minta. Tutup pintunya. Ulurkan tangan. Ini cuma luka kecil, nanti juga sembuh sendiri. Nggak perlu pakai obat. Ulurkan tangan. Serius, aku sering terluka, jadi udah terbiasa. Dulu adalah dulu, sekarang kamu tunanganku. Aku punya kewajiban merawatmu dengan baik. Yuan, jangan salah paham, kamu cuma partner kerja yang nggak berarti, Fu Xiao baik ke kamu. Karena kontrak. Hanya itu saja. Lebih baik aku sendiri yang melakukannya. Terima kasih Fu Xiao.
Fu Xiao seorang pria. Kok bisa di rumah ada banyak produk perawatan kulit? Jelas-jelas ini disiapkan untukku. Fu Xiao, ke semua tunanganmu. Kamu selalu perhatian seperti ini? Aduh jangan dorong aku, nggak dengar apa-apa nih. Fu Xiao, aku bersumpah, aku nggak dengar apa-apa. Lagi pula kalian berdua juga nggak ngapa-ngapain. Potong gaji 2 bulan. Ini, ngerti. Tunggu. Hari ini. Apa ada yang beda di wajahku? Nggak ada. Tetap tampan seperti biasa. Kenapa nggak ada sedikit pun rasa deg-degan? Nona Yu sekarang fokus memutuskan hubungan keluarga. Jelas nggak ada waktu untuk pacaran. Kalau Fu Xiao bantu dia sekarang, mungkin dia akan memandangmu dengan cara berbeda. Apa ini? Ini proyek kerjasama keluarga Fu dan keluarga Yu. Sudah aku batalkan. Kamu nggak perlu turun tangan, keluarga Yu akhir-akhir ini. Sudah sangat sulit. Kenapa? Karena aku sudah nggak ada. Direktur Wang, kerjasama kita sebelumnya kan baik-baik saja. Ada apa ini? Kacau balau begini. Buruk, pemegang saham terbesar perusahaan kita. Direktur Wang menarik dananya. Halo, Direktur Wang, apakah ada kesalahpahaman di sini? Oh ternyata Direktur Yu, aku dan kamu malah nggak ada yang perlu dibicarakan. Langsung batalkan saja kerjasamanya. Halo, Direktur Wang. Apakah arus kas perusahaan bisa melewati krisis ini? Kepala Yu, bukankah Anda masih punya adik perempuan? Adik? Iya, adikmu itu luar biasa. Pandai bicara dan manis, sampai Kepala Wang dan Kepala Li. Serta para CEO, wanita lainnya, dibuat sangat senang. Mereka menganggapnya seperti adik sendiri. Yukinya memang manis dan pandai bicara. Tapi aku tidak tahu kalau dia juga terlibat dalam bisnis keluarga. Iya, Kepala Yu, suruh adikmu tampil. Bicarakan hal baik dengan Kepala Wang. Siapa tahu Kepala Wang senang dan tidak mendapat kerjasama. Iya. Halo, satu kamar presiden, baik. Gagal menggesek kartu, saldo tidak mencukupi. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, ganti dengan kamar deluxe. Gagal menggesek kartu, saldo tidak mencukupi. Gagal menggesek kartu, saldo tidak mencukupi. Kamu APA? Uang untuk kamar standar saja tidak ada. Berani-beraninya masuk. Kalau aku jadi kamu, aku malu masuk. Belok kanan di depan. Ada penjenapan nira 50.000 semalam. Biaya kamarnya ditanggung kartuku. Baik. Kakak, aku tahu kakak tidak akan meninggalkanku. Kakak tidak menyangka pria ini terlihat baik-baik saja. Ternyata tertarik pada wanita yang tidak tulus seperti ini. Inya, aku mencarimu kali ini bukan untuk hal lain. Hanya untuk perusahaan keluarga. Perusahaan? Aku tahu. Kamu diam-diam merawat bisnis keluarga di luar. Diam-diam juga punya hubungan baik dengan Kepala Wang dan Kepala Li. Aku? Kepala Wang dan Kepala Li siapa? Aku sama sekali tidak kenal. Aku harap kamu bisa menemaniku ke acara malam ini. Bantu aku bicara baik di depan mereka. Tunang, aku tidak akan membiarkanmu membantu tanpa imbalan. Mulai sekarang semua pengeluaranmu akan kutanggung. Nona Yu, ini kamar presiden Anda. Maafkan saya tadi. Yu Qingchuan salah orang. Bukan salahku. Yang bisa kulakukan hanyalah memegang erat tiket makan gratis ini. Xingya. Oh. Kakak, jangan sungkan. Aku pasti bantu kalau keluarga ada masalah. Ini baru adik yang baik. Tenang. Setelah masalah selesai, ibu pasti tidak marah lagi. Aku akan bicara baik. Pasti aku akan memastikan kamu pulang lebih awal. Baik, terima kasih, Kak. Sudah larut, kamu ganti baju dulu.
Sebentar lagi kita pergi ke car bersama. Ibu, jangan panggil aku ibu. Aku sekarang akan memutuskan hubungan dengan Yukinya. Sebagai ibu dan anak. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk membalikkan keadaan. Aku akan pegang erat-erat dan kembali ke keluarga Yu. Fu Xiao. Metode kamu tidak berhasil, gaji tetap dipotong. Wah, Fu Xiao, jangan buru-buru. Aku masih punya satu cara lagi. Wanita itu suka pria tampan, kaya, dan dermawan. Malam ini, tepat saat acara peluncuran merek Ruwei. Bawa dia ke sana, tunjukkan kekayaanmu, siapa tahu dia jatuh cinta padamu. Uang bukan masalah. Tapi bagaimana caranya menjadi tampan dalam semalam? Kita punya senjata rahasia. Pakai RNW Clay Mask, pria lajang kaya raya. Langsung jadi pria muda 18 tahun. Kalau aku Nona Yu, aku pasti tergila-gila padamu. Sekarang pasti berhasil. Kenapa Kingnya belum datang? Director Wang. Ini aku, Yu Qingchuan dari grup Yu. Oh, Camel. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Tunggu sebentar, Direktur Wang. Meski aku tidak tahu apa kesalahpahaman antara kita, tapi aku tetap ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Oh ya, hari ini adikku juga akan datang. Adikmu juga datang? Di mana? Katanya Direktur Wang sangat dekat dengan adikku secara pribadi. Benar, aku baru pertama kali melihat gadis seperti itu. Bisa berjuang begitu keras untuk keluarganya. Director Wang, Nona Yu sudah menunggu Anda. Kami tidak mengizinkannya masuk ke lobi, dia tetap berdiri di depan pintu. Direktur Wang, tolong pertimbangkan. Kerjasama dengan keluarga Yu. Kamu pulang saja, kamu adalah putri keluarga Yu. Nikmati hidup nyaman di rumah saja. Tidak perlu ikut campur urusan bisnis keluarga. Meski aku perempuan, aku juga ingin membantu keluarga. Seperti Direktur Wang. Dia hanya diam menungguku dengan retorika yang kaku. Memperkenalkan proyeknya dan akhirnya meyakinkanku untuk berinvestasi di grup Yu. Kakak, Pak Wang, Adika Datang. kakak. Siapa ini? Aku tidak kenal. Pak Wang, APA Maksudmo. Ini adikku. Yang pakai baju seperti pelakor keselimet ini? Adikmu? Telat lama, malah berdandan seperti hantu. Aku kira Pak Wang itu laki-laki. Pak Wang, Kingnya juga karena menghargaimu. Baru berdandan seperti ini. Lihat lagi baik-baik. Dia memang adikku. Tidak, dia bukan adikmu, tapi orang lain. Jangan-jangan, Nyonya Fu dari keluarga Fu tiba. Kakak Wang. oh iya, Wan, yang kamu rekomendasikan kemarin. Masker lumpur RNW itu bagus banget. Efeknya hampir sama dengan perawatan di salon kecantikan. Senang kakak Wang suka. Lihat. Kali ini aku bawa lagi. Ini tunanganku. Produk andalan grup Ruwei milik Tuan Fu. Yang lain tidak berani jamin, tapi barang bagus seperti ini. Kakak Wang mau berapa, aku beri berapa. Ternyata aku tidak salah memanjakanmu. Diam-diam membantu bisnis keluarga. Dan dekat dengan Pak Wang dan Pak Li, ternyata kamu. Kamu, siapa lagi? Hari palsu bahkan jenis lainnya. Tidak tahu ini? Bahkan adik mana yang bantu saja tidak tahu. Sepertinya keputusan Wang Group menghentikan kerjasama dengan keluarga Yu itu benar. Pak Wang, Aku dengar kamu diperlakukan tidak adil di keluarga Yu. Langsung menghentikan kerjasama. Ini juga bisa dibilang Memory Marika Pelajaran. Terima kasih kakak Wang. Lain kali. Aku pasti datang bersama tunanganku untuk mengunjungi. Tidak usah, antara kita tidak perlu formalitas.
Kamu hidup bahagia, kakak juga senang. Yuan, meskipun kamu sudah putus hubungan dengan keluarga Yu, tidak perlu sampai seperti ini, kan? Qingya, Diana. Aku tidak salah. Kakak kedua, tenang saja. Keluarga Yu kerjasama dengan banyak perusahaan, tidak kekurangan keuntungan kecil ini. Oh ya? Bagaimana jika aku bilang, bisnis keluarga Yu semuanya berkat aku? Tidak mungkin. Kamu pikir semua orang seperti kamu yang berpikiran sempit seperti katak dalam tempurung? Klien seolah-olah janjian, menelepon untuk membatalkan. Kerja sama dengan grup Yu. Tidak baik. Pemegang saham terbesar perusahaan kami, Direktur Wang, menarik investasinya. Tidak heran kerja sama keluarga Yu tiba-tiba dibatalkan semalam. Wan, kamu diam-diam membantuku begitu banyak. Kenapa tidak memberitahuku? Kamu adalah pebisnis. Selalu memandang rendah adik desa seperti aku. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan percaya. Sekarang, Direktur Yu melihat perusahaan akan bangkrut, baru ingat. Ada adik seperti aku. Wan, maafkan aku. Apa gunanya minta maaf sekarang? Yu Qingchuan, kamu pikir dirimu sangat jago berbisnis? Hari ini aku akan memberitahumu. Kalau bukan karena Wan yang diam-diam menemui kami dan berusaha menyukseskan setiap transaksi, kamu pikir keluarga Yu bisa berkembang sebaik ini? Adik yang begitu perhatian. Orang lain saja sulit mendapatkannya. Kamu malah mengusirnya. Kakak Wang, jangan marah. Lagi pula semuanya sudah berlalu, aku sekarang juga sudah. Bukan bagian dari keluarga Yu lagi. Benar juga, keluarga yang pilih kasih seperti itu, lebih baik tidak usah. Ngomong-ngomong Wan, aku sudah memutuskan untuk menyerahkan bisnis tahun depan padamu dan adik ipar. Terima kasih Kakak Wang, ayo. Kita begini bersama. Wan. Kakak, dia menabrakku. Jangan panggil aku kakak. Bukannya kamu bilang akrab dengan Direktur Wang? Aku salah orang. Keadaan sudah seperti ini, aku juga tidak ingin mengantarmu. Kamu pulang sendiri naik taksi. Kakak, apa yang bisa dilakukan Yuan? Aku juga bisa. Hanya perlu menyenangkan beberapa kakak saja. Ada apa susahnya? Itu adalah CEO wanita paling sukses di bidang teknologi elektronik. Semua orang ingin dekat dengannya, hanya Yuan yang berhasil. Aku tidak bisa membantumu. Bisakah aku masih menggunakan kartumu? Inilah adik yang selalu kami sayangi. Keluarga hampir bangkrut, dia masih memikirkan kesenangan. Sungguh sangat berbeda dengan Wan. Aku kasih waktu 1 hari, keluar dari suite presiden. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Kakak, Tuan Fu, nanti kamu langsung melemparkan hadiah senilai 50 juta, aku yakin. Nyonya muda pasti akan tergugah. Yuan. aku akan berbicara dengan kenalan, kalian pasangan tunangan. Bersama saja. Ini. Aku sudah berhasil menandatangani kontrak dengan Tuan Wang untuk grup Wei. Nilai pasar 50 juta. Fu Xiao, kamu tergoda? Aku sih sudah tergoda. Sudah kubilang cara ini efektif. Tapi bukannya objeknya terbalik? Apa yang terbalik? Tidak ada, Fu Xiao, ini dari istri muda. Sebuah ungkapan hati, terimalah. Kontrak ini menjadi milikmu. Kau adalah tunanganku, istri muda keluarga Fu di masa depan. Milik keluarga Fu adalah milikmu, karena kau memiliki kemampuan. Untuk mendapatkan kontrak ini, maka aku yakin. Kau juga bisa mengelolanya dengan baik. Orang pertama dalam hidupku yang mengakui kemampuanku. Dan melihat usahaku, akhirnya muncul. Tapi mengapa harus dia? Fu Xiao, aktingmu berlebihan. Acting? Antara kita, hanya pertunangan kontrak, aku selalu mematuhi syarat kontrak, tapi jika kau terus mengatakan kata-kata yang memgoyahkan hati, suatu hari nanti, aku juga akan lupa diri dan melupakan statusku. Fu Xiao, apakah istri muda salah paham? Aku akan menjelaskan padanya. Tidak perlu. Tak disangka Yuan dan Fu Xiao menikah karena kontrak. Sekarang segalanya menjadi menarik. Fu Xiao, bagaimana kau masih sempat datang ke lelang? Cepatlah menghibur istri muda. Tidak ada apa-apa. Bagaimana menghibur? Lelang akan segera dimulai. Silakan tamu terhormat mengambil tempat duduk.
Siapkan hadiah untuk Wan Wan. Lalu minta maaf yang baik padanya. Mungkin dia akan memaafkanku. Lelang malam ini, aku harus menang. Koleksi pertama, juga harta utama. Lelang amal ini, gelang pahatan giok hijau, harga awal 80 juta. Tanpa mempertimbangkan harga, dapatkan. Baik. Gelang ini untuk Wan Wan. Dia pasti sangat menyukainya. Putra sulung keluarga Fu dan putra kedua keluarga Yu mengangkat tanda. Tidak tahu diri. 100 juta. 300 juta. Apa yang mereka perebutkan? Ini jelas-jelas perhiasan wanita. Mereka tidak bisa memakainya. Mungkin juga dibeli untuk hadiah. Entah siapa yang beruntung bisa membuat Yang Master Fu menghabiskan 300 juta. Aliran dana keluarga Yu masih bisa bertahan. Mengeluarkan 300-400 juta seharusnya tidak masalah. Astaga, Yang Master Fu menyalakan lentera langit. Artinya, tidak peduli berapapun harga yang ditawar lawan, Yang Master Fu akan terus mengikutinya sampai memenangkan lelang. Yang Master Fu menyalakan lentera langit. Masih ada yang berani menawar? 300 juta sekali, 300 juta dua kali. Selamat kepada Yang Master Fu, memenangkan harta karun pameran ini. Gelang pahatan batu giok hijau. Yuan. Tangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau sudah goyah, jangan lari. Kontrak itu. Luo Bai. Ya. Cepat datang, sini-sini. Mulai hari ini, kamu adalah tunanganku, nyonya masa depan keluarga Fu. Status ini berlaku seumur hidup. Cepat foto, cepat foto. Akhirnya gelang ini. Masih dipakai di tangan Wan Wan. Yang Master Fu sangat memanjakan istrinya, sukses dalam karir dan cinta. Jika terus seperti ini, setelah Fu Yuan dan Yuan menikah, mewarisi harta sudah pasti. Aku mencari Fu 11 Fu Ken, ada urusan mendesak. Tidak pejelai seberapa mendesak, tanpa janji, tidak bermasak. Yang Master Fu kedua, Nona Fu. Oh kamu, putri palsu yang diusir keluarga Yu. Antara kita, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku punya satu hal penting tentang Yang Master Fu. Kalian pasti tertarik untuk mengetahuinya. Apa itu? Kalian tahu, aku diusir dari rumah, keuangan sulit. Lebih baik jangan bohong kalau tidak. Tenang saja. Katakan APA sebenarnya? Pertunangan Yuan dan Yang Master Fu adalah palsu. Mereka menikah karena kontrak. Apa yang kamu katakan benar? Tentu benar, aku mendengarnya sendiri. Mereka berdua hampir bertengkar karena tidak sepakat. Kamu putri keluarga Yu, 50.000 ini. Bagaimana cukup untukmu? Aku punya pekerjaan yang lebih menguntungkan. Tertarik? APA? Curi kontrak itu setelah berhasil. Aku kasih kamu angka ini. 500,000. 500 juta. Cukup untuk sisa hidupmu, tak perlu khawatir soal sandang pangan. 500 juta. Aku akan cari Yuan sekarang, curi kontraknya. Kalian tunggu saja. Nyonya muda, keluarga Anda datang. Cuma suami istri kontrak, berani hidup enak begini. Musang beri salam ke ayam, pasti ada udang di balik batu. Xiaowan, kok bisa kamu bicara seperti ini? Aku sudah diusir dari keluarga Yu. Aku tak ada niat jahat. Orang sepertimu cuma diusir dari rumah? Terlalu murah. Harusnya kau dipotong-potong. Lalu dapat lauk dan dimakan ikan. Kamu! Sudahlah, aku tak mau berdebat denganmu.
Kalau Xiaowan tak mau menerimaku, lebih baik aku pergi. Antarkan tamu. Nona Yu, silakan lewat sini. Aku tiba-tiba sakit perut, tolong ambilkan obat lambung. Ini. Cepat! Tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Kitimyu. Yuan, hari-hari indahmu akan segera berakhir. Orangnya mana? Ada apa? Nona Yu bilang sakit perut, suruh aku ambil obat. Pas balik, dia sudah menghilang. Selesai. Kontraknya hilang. Jadi maksudmu, Yukinya tidak hanya tahu tentang pernikahan kontrak kita, tapi juga pura-pura menjengukmu untuk mencuri kontrak. Seharusnya aku sadar, dia membenciku sampai ingin menghancurkanku. Mana mungkin dia mau menjengukku? Yukinya sekarang cuma orang biasa. Kontrak itu tak ada gunanya baginya. Kecuali Fuken dan Fu-11 bersekongkol. Ingin menghabisi kita. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita curi kembali kontraknya. membiarkan kedua orang itu hidup akan jadi masalah. Aku yang akan menyingkirkan mereka. Tunggu. Aku rasa ini mungkin kesempatan untuk menjatuhkan mereka bertiga sekaligus. Apa maksudnya? Resepsi pernikahan kita dijadwalkan kapan? Tanggal 8 bulan depan. Bisa diubah besok? Nyonya muda, kamu gila. Keluarga kedua sekarang memegang bukti terhadap Fu Shao, ingin menghancurkan Fu Shao. Kalau resepsi dipercepat, bukankah ini memberi mereka kesempatan? Justru harus dipercepat, baru bisa mengejutkan mereka. Tanpa persiapan. Tapi, Lakukan sesuai keinginan Wan-Wan. baik. Tenang saja, setelah besok, mereka akan benar-benar tumbang. Tidak akan bisa berbuat onar lagi. Ha. Ebio, lihat ini. Apa ini? Fu Yuan, putra sulung keluarga Fu, akan mengadakan resepsi pernikahan dengan Yuan besok. Besok? Segitu cepatnya? Wan-Wan menikah besok malam. Kita sebagai keluarga tidak tahu kabar penting ini. Sepertinya kali ini dia benar-benar berniat memutus hubungan dengan kita. Xiaowan, Wan-Wan, ini undangan. Awalnya tidak berencana mengundang kalian, tapi resepsi besok. Hampir semua wartawan kota akan datang. Kalau tidak mengundang kalian, bisa jadi bahan gunjingan media. tidak apa-apa Wan-Wan, asalkan kamu masih ingat kami. Ibu sudah sangat tersentuh. Karena undangan sudah disampaikan, aku pergi dulu. Kakak, adik kedua, adik ketiga, besok adalah hari terpenting Wan-Wan, harus berusaha sekuat tenaga. Memastikan pernikahan berjalan lancar. Baik. Selamat datang. Selamat datang semua. Silakan. Fu Shao ini sepertinya benar-benar kaya ya. Balai resepsinya seperti istana. Balai resepsi ini sulit dipesan, katanya jadwalnya sudah penuh sampai 30 tahun ke depan. Tidak hanya butuh uang dan kekuasaan, tapi juga koneksi. Sudah siap semuanya? Kakak, adik, dengarkan. Tentu. Sebentar lagi Yuchinya akan muncul dengan kontrak. Langsung membongkar Yuan dan Fu Yuan. Jangan berisik, ayo pergi. Kak, kontrak yang dia sebutkan tadi, maksudnya apa? Meski aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku bisa merasakan. Pasti Yuchinya yang perula jadi. Kita tidak boleh membiarkan dia mendekati pernikahan. Yuchinya. Ayo. Bawa dia.
cantik tidak? Pakai baju seperti ini memang agak berlebihan. Bagaimana kalau aku ganti yang lain? Sangat cantik. Tapi model ini. Selama aku di sini, siapa yang berani mencacimu? Istriku. Tuan Fu. Lebih baik kau benar-benar ada urusan penting. Tuan Fu, beberapa saudara dari keluarga Yu, entah dari mana mendengar. Yukinya ingin menjebak Nyonya Muda, mereka langsung bertindak. Dan mengurungnya. Kenapa mereka mau membantuku? Nyonya Muda bercanda, semua orang tahu betapa baiknya dirimu. Perlu aku kirim orang untuk menghadang mereka? Tidak perlu. Semakin berliku prosesnya, semakin panik mereka yang ingin menjebakku. Dan akhirnya terjebak dalam perangkap yang kusiapkan. Lepaskan aku. Kak, orangnya sudah kami tangkap, sekarang harus bagaimana? Di tangan Yukinya, pasti ada sesuatu yang merugikan Si Huan. Jangan biarkan dia meninggalkan ruangan ini. Serahkan orang itu padaku. Sial, Yukinya dikurung. Dasar Fu Yuan. Demi harta keluarga Fu. Segala cara licik pun dia lakukan. Telepon pihak kedua, apapun yang terjadi. Harus dapatkan kontrak itu. Baik. Upacara pernikahan segera dimulai. Silakan Tuan Fu dan Nyonya Yuan tampil dengan gemilang. Aku tidak mengizinkan siapapun untuk menggertak adikku. Melindungi adik adalah tugas kakak. Ayo hadapi. Sanggup Pazongganyong Seresai. Kapan kontraknya sampai? Jangan buru-buru. Ke. Kak. Upacara selesai. Aku ingin berbicara. Keluarga Fu memiliki tradisi turun-temurun. Anak sulung yang sudah menikah akan segera mewarisi bisnis keluarga Fu. Sekarang, Ayuan sudah menikahi Yuan. Jadi, saya umumkan. Mereka palsu. Akhirnya datang juga. Yuan dan Fu Yuan, demi mendapatkan harta keluarga. Khusus menandatangani kontrak pernikahan. Apa katamu? Yuqingnya, makan bol sembarangan. Tapi bicara jangan asal, Yuan. Mana mungkin bohong seperti ini? Aku tidak asal bicara. Kontrak ini buktinya. Waduh kakak, kamu benar-benar licik, sengaja cari istri palsu untuk menipu perasaan nenek. Demi mendapatkan harta keluarga Fu, kamu benar-benar tidak peduli caranya ya. Sudah kuduga, biasanya juga tidak lihat kakak. Punya hubungan apa dengan Yuan, baru ketemu. Langsung umumkan mau menikah, progresnya cepat sekali. Ayuan,
Ini benar? Nek, orang tidak berbudi seperti ini, pantas apa? Jadi penerus keluarga Fu? Hari ini, seluruh dunia memperhatikan berita pernikahan anak seluruh keluarga Fu, tapi dia malah cari Henggian palsuan Takakara ini bukan main-main dengan media. Dan menipu publik? Penerus seperti ini, keluarga Fu tidak mengakui. Ternyata kalian berdua sudah tidak sabar. Mencari kesalahanku untuk menjatuhkanku. Kakak, sudah begini. Jangan pura-pura lagi. Kami hanya mengatakan fakta. Siapa suruh kamu curang? Tanda tangani kontrak palsu dan cari istri palsu. Kamu kedua APA. Aku ketawa kalian terlalu buru-buru. Coba kalian perhatikan lagi. Isi kontraknya, ini benar kontrak pernikahan? Dengan menandatangani perjanjian ini, Yuan akan menjadi istri sah Fu Yuan. Memiliki hak penggunaan harta keluarga Fu berlaku seumur hidup. Apa? Karena kontrak sudah disobek. Maka dokumen ini juga harus diubah. Kontrak ini cuma main-main antara aku dan tunanganku. Kok kalian tidak? Periksa dulu sebelum bawa ke sini, kurang ajar sekali. Pasangan mana yang main-main sampai bikin kontrak pernikahan? Urusan pasangan muda, jangan ikut campur. Kamu. Sekarang giliranku untuk bertanya. Kalian berdua bahkan tidak membaca isi kontrak dengan jelas. Langsung buru-buru keluar, menghalangiku mewarisi harta keluarga. Benar-benar berniat jahat, penuh niat buruk. Bagus, bukan kalian dari keluarga kedua. Mengincar harta keluarga, sengaja membuat keributan di pesta pernikahan ini. Nenek, Anda salah paham. Kontrak ini adalah dari Yukinya. Dia yang membawanya, tidak ada hubungannya dengan kami, Nona Fu. Sebelumnya kamu tidak bilang begitu. Benar, Nenek. Ini semua karena Yukinya. Dia cemburu pada Nyonya Fu, baru membawa kontrak palsu ini. Kami sebelumnya tidak tahu. Oh, tidak tahu? Benar? Tentu. Bawa orang itu ke sini. Shao, tolong aku. Kakak pertama, kakak kedua, adik ketiga. Iyo. Wajah kalian. Kami baik-baik saja. Wan, kamu tidak apa? Wan baik-baik saja, soal kontrak tadi. Hanya salah paham. Siakarlah. Orang-orang ini, mereka ingin membawa Yukinya pergi. Lalu membeberkan kontrak di tangannya. Untungnya kami menghentikan mereka. Bukankah ini orang dari keluarga kedua? Bukan Fu 11, bukankah kalian bilang? Kalian tidak tahu? Lalu bagaimana bisa mengirim orang untuk merebut kontrak? Aku, Shao, kamu bicara dong. Nona Fu, kamu bicara dong. Aduh. Sudah. Kalian berdua mengincar harta keluarga di depan banyak wartawan. Memelukkan keluarga Fu. Pulang dulu ke rumah tua, merenungkan kesalahan, sampai kapan sifatmu berubah. Baru boleh keluar. Nenek, bisnis keluarga Fu akan diwarisi oleh Fu Yuan dan Yuan bersama-sama. Ini sudah diputuskan. Nenek. Bagaimana? Rasanya tidak enak kan? Buru-buru panik. Kamu. Kamu yang memajukan pesta pernikahan, mengirim banyak orang. Untuk menghalangiku, supaya kami tidak punya waktu. Membaca kontrak ini, lalu menyalahkan kalian ya. Siapa suruh kalian bodoh? Percaya pada si bodoh itu, baru memberiku kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jangan percaya dia, yang aku katakanlah yang benar. Yukinya, aku sudah memperingatkanmu. Kalau kau mempermainkan kami akan membalasnya 1000 kali lipat. Ratusan kali lipat akan kami kembalikan padamu. Dipotong-potong sampai mati. Dilempar ke laut jadi makanan ikan.
Aku mohon, pergi ala pedaka sekali lagi. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Bawa pergi. Pergi. Memalukan sekali. Cepat pergi. Kakak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Luo Bai. Pakai ini untuk membersihkannya. Terima kasih, adik. Terima kasih, Nyonya Fu. Jangan salah paham, aku belum memaafkan kalian. Hanya tidak ingin melihat darah di hari bahagia ini. Tahu. Sudah dibersihkan. Pelan-pelan saja membersihkannya. Lagi pula pesta pernikahan sudah selesai. Wan. Ini adalah mas kawin yang disiapkan keluarga Yu untukmu. Di dalamnya ada surat pengalihan saham 60%. Dan juga beberapa mobil dan sertifikat rumah. Tadi tidak ada kesempatan untuk memberikannya padamu. Aku dan keluarga Yu sudah tidak ada hubungan lagi. Ini adalah hutang kami padamu. Terimalah. Terimalah. HMPH. Aku punya banyak uang. Jangan-jangan kalian pikir barang tidak berharga ini bisa membuat Wan memaafkan kalian? Tidak. Kami sudah memutuskan untuk menebus dan mengganti dengan sisa hidup kami kesalahan yang pernah kami perbuat. Masih ada sedikit hati nurani. Kalau begitu, ini akan aku terima. Lagi pula ini memang milikku. Baik. Wan, selamat menikah. Terima kasih. Mereka sudah menangis dan berlutut minta maaf. Kamu masih bisa menolak dengan tenang, wanita yang kejam sekali. Mereka cuma mengeluarkan sedikit darah dan air mata. Dibandingkan penderitaan yang pernah kualami. Itu tidak ada artinya. Kalau mau aku memaafkan mereka. Tunggu sampai aku menyiksa mereka selama 10-8 tahun dulu. Pendendam. Tapi, aku suka.